Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber mengenai EasyCash dan juga kita bakal coba withdraw dari EasyCash ya teman-teman. Jadi tujuannya aku withdraw ini adalah salah satunya untuk dipindahin ke portofolio lain dan juga untuk ngebuktiin ke teman-teman kalau misalnya EasyCash itu ngebayar atau enggak sih. Terus kita bakal lihat berapa lama nanti proses withdrawnya ya teman-teman. Nah pertama kita akan menjawab beberapa pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama dari Kak Jennifer Tamara. Kak mau nanya kredit score EasyCash yang tinggi itu di angka berapa ya? Nah jadi teman-teman kita buka aplikasinya dulu ya teman-teman, yaitu EasyCash. Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui kan saat ini aku juga berinvestasi di P2P lending konsumtif namanya EasyCash. Saat ini aku memiliki total aset sekitar 208 juta sekian. Kemudian di sini aku baru mendapatkan return ya teman-teman. Di sini ada yesterday returnnya 2 juta sekian. Ini karena ada pendanaan yang baru jatuh tempo kemarin. Kalau teman-teman belum cek, teman-teman boleh cek video sebelum ini. Aku udah nunjukin pendanaan yang jatuh tempo tersebut ya. Nah jadi sehingga total returnku yang udah aku dapatkan selama ini 25 juta, hampir 26 juta. Dan di saat ini aku memiliki balance sebanyak 22 juta. Kenapa aku balance ada segini? Ini karena kemarin baru ada pendanaan jatuh tempo ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal coba withdraw uang ini ya. Nah kalau misalnya kita mau mendanai, saat kita milih tenornya, kemudian saat kita pengen mendanai kan kita akan disuruh untuk memilih kita mau mendanai ke siapa aja. Nih contoh ya, kita masukin 1 juta rupiah. Nah di saat kita pencet select borrower ini, di sini kan ada daftar orang yang bisa kita danai. Nah jadi pertanyaan kayaknya ini adalah credit score EasyCash yang tinggi itu di angka berapa ya? Nah setiap orang ini memiliki credit score yang berbeda-beda kan teman-teman. Ada yang 0,7, ada yang 0,61, ada yang 0,39, beda-beda ya. Aku pribadi selama ini dari awal aku berinvestasi, aku selalu melend orang yang memiliki credit score lebih dari 0,5 teman-teman. Tapi kalau kamu pengen lebih aman 0,7. Namun teman-teman, sebenarnya hal ini aku udah sempet tanyain ke RM-nya EasyCash. Nah jadi aku sempet tanya ke RM-nya EasyCash langsung, aku bertanya, Kak, mohon bertanya, kalau investasi di EasyCash kan kita bisa memilih cara manual borrower dengan berbagai credit score. Berapa credit score yang direkomendasikan dan juga apa itu berpengaruh terhadap performa investasinya? Terima kasih infonya. Lalu beliau menjawab, tidak ada pengaruh kepada performa dan borrower sudah dipilihkan otomatis, jadi silakan dikonfirmasi aja langsung. Nah, jadi Kak Monica ini merupakan salah satu RM. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya, bisa tanya beliau juga. Nah, jadi kata Kak Monica sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita mau milih lender atau enggak, itu bakal otomatis disalurkan. Cuma kalau menurut aku pribadi ya sebaiknya kita jaga-jaga aja karena kita nggak ada ruginya juga kan. Kita meluangkan sedikit waktu kita untuk memilih orang yang memiliki credit score lebih tinggi. Terlepas dari itu benar atau enggak ya teman-teman. Cuma kalau misalnya kamu nggak sempet ya udah nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu langsung pencet land. Cuma kalau misalnya kamu ada waktu ekstra ya ada baiknya ya kamu land yang memiliki credit score lebih tinggi aja. Kalau aku pribadi biasa aku landnya yang 0,5 ke atas ya. Kalau mau lebih aman lagi ya 0,7 ke atas ya teman-teman. Nah jadi sekian untuk Kak Jennifer Tamara. Semoga jawaban ini bisa membantu ya. Berikutnya pertanyaan berikutnya dari Kanando Sirait. Udah pernah gagal bayar belum kok? Nah jadi aku udah berinvestasi di EasyCash ini selama 1 tahun lebih ya. Kalau nggak salah sih hampir sekitar 2 tahun ya teman-teman. Nah jadi selama 2 tahun ini dari berbagai macam pendanaan yang udah aku danai ini, kalau misalnya kamu lihat kan banyak banget pendanaannya. Nggak cuma satu ya, nggak cuma 200 juta masuk ke satu pendanaan, nggak seperti itu ya teman-teman. Tapi ada banyak pendanaan dan di waktu-waktu yang berbeda. Nah kalau ditanya apakah udah pernah gagal bayar atau belum, sejauh aku berinvestasi sampai sekarang masih belum ada yang gagal bayar ya teman-teman. Uangku masih kembali semua 100%, bahkan mendapatkan bunga yang menurut aku tergolong tinggi ya teman-teman untuk sebuah P2P lending. Jadi so far aku sangat puas dengan imbal hasil yang diberikan dan juga performa dari EasyCash ini. Namun apakah kedepannya hal ini bisa terjadi lagi? Apakah performa masa lalu bisa menjamin di masa depan bakal terjadi hal yang sama? Jawabannya adalah tetap nggak bisa ya teman-teman. Jadi walaupun selama ini aku emang nggak pernah gagal bayar, tapi ada baiknya tetap harus ambil langkah antisipasi kalau misalnya nanti suatu hari gagal bayar. Jadi kamu tetap perlu waspada kalau kamu pengen investasi di sini pun, pastikan kamu menggunakan uang dinginmu, kalau bisa ambil yang long term, terus juga sebisa mungkin jangan taruh semua dana kamu di satu platform ini ya. Kamu harus melakukan yang namanya diversifikasi. Dimana artinya aset kamu disebar lagi ke berbagai macam instrumen, ini tujuannya supaya bisa minimalisir resiko. Jadi setidaknya kalau misalnya sewaktu-waktu amit-amit EasyCash gagal bayar atau default secara masif, kita juga tetap masih bisa selamat karena kita masih punya aset-aset dari instrumen lain yang menghasilkan uang ya. Kalau kamu masih belum tahu gimana cara diversifikasi, kamu bisa cek ke video-video sebelumnya di channel ini ya teman-teman. Jadi begitu buat Kak Nando Sirait, sejauh ini belum ada ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Berikutnya dari Kak Aneta AAA. Kak mau tanya, kalau misalnya aku udah pendanaan 2 juta di EasyCash dalam tempo sebulan, setelah itu apakah bisa aku tarik semua uang dan bunganya? Nah jadi emang bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu udah mendanai, misalnya katakan kamu ambil tempo yang sebulan, ya setelah
1 bulan itu, setelah jatuh tempo, setelah tanggal yang ditentukan jatuh tempo, maka uang kamu akan kembali beserta dengan bunganya, teman-teman. Seperti yang aku tunjukin di aplikasinya sekarang, kan kemarin ada pendanaan yang jatuh tempo nih. Cara ngeceknya gimana? Kamu tinggal ke bagian balance, kamu tinggal ke bagian lending asset, kemudian kamu pencet pas ini ya. Nah, di sini kan ada pendanaan yang jatuh tempo nih. Kamu lihat pendanaannya baru jatuh tempo di tanggal 21 Februari ya teman-teman, dan hari ini adalah 21 Februari, dan ini pendananya 17.893.000, total returnnya 2 juta sekian, dan ini aku dapat bunga sekitar 23% ya teman-teman. Ini tergolong tinggi banget sih, dan ini termnya, tenornya untuk yang 180 hari atau 6 bulan. Nah, jadi karena kemarin baru jatuh tempo ya, akhirnya uang yang udah jatuh tempo tersebut, karena aku pilih di auto redeem, maka uangnya akan masuk ke balance. Nah, nanti kalau misalnya dari balance ini kamu bisa tinggal withdraw ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya buat Kak Aneta AAA. Jadi kalau misalnya kamu udah pendanaan selesai, setelah 1 bulan itu ya nanti uangnya bakal bisa ditarik semua, dan juga bunganya, dana pokok beserta bunganya. Cuman kamu perlu tahu bahwa penarikannya nggak langsung instan ya, kamu bakal butuh waktu beberapa hari, yang nanti di akhir video kita bakal cek ya berapa lama sih proses penarikannya. Berikutnya dari Kak Fiona Janesa, Kak, bahas seputar robot trading sekarang lagi marak-maraknya, yang katanya kebanyakan sistem Ponzi, makasih. Oh, kalau misalnya untuk ini mungkin nanti aku bakal bahas di satu video tersendiri ya teman-teman. Namun kalau misalnya kamu pengen tahu, aku selama ini masih belum pernah berinvestasi di robot trading. Jadi uangku kebanyakan aku gunakan untuk beli saham atau P2P lending atau reksadana dan juga yang lain-lain ya teman-teman. Cuma aku selama ini masih belum menggunakan robot trading yang ini. Nanti aku bakal coba bahas di video-video berikutnya. Semoga bisa membantu ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Kak JZG Silver. Kak, penarikan dana lender di EasyCash berapa lama ya? Pengalaman paling lama. Nah, kalau misalnya ini nanti kita bakal tunjukin di akhir video ya teman-teman. Nanti kita bakal coba withdraw, dan nanti kita bakal cek berapa lama sih uangnya bakal kembali, dan kita lihat apakah beneran EasyCash bakal membayar semua uangnya, atau nanti misal mereka telat atau gimana, atau misal uang nyangkut. Nanti kita bakal buktiin di akhir dari video ini ya teman-teman. Dari Kak JCG Silver nih sama ya, penarikan dana lender EasyCash butuh waktu berapa lama Kak untuk masuk ke rekening. Jadi ini masih yang sama. Kemudian pertanyaan dari Cahya Irawan. Hai Daniel, mau tanya, EasyCash ada fitur cair bunganya aja Kak untuk yang periode 7 atau 30 hari? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di EasyCash kita masih belum ada fitur seperti itu ya, dimana kita bisa milih untuk hanya bunga yang cair, kemudian dana pokoknya diinvestasikan kembali. Kalau kamu mau cek gimana caranya, kamu ke bagian lending asset ini. Nah, kita ambil salah satu pinjaman aja ya, misalnya katakan nih aku waktu itu ada mendanai sebanyak 26 juta nih. Kan di sini kita bisa pilih ya, auto allocate atau auto redeem. Nah, kalau misalnya auto redeem, itu semua uangnya bakal masuk lagi ke balance kita. Sedangkan kalau misalnya auto allocate, uangnya bakal kembali lagi diinvestasikan dengan menggunakan periode yang sama teman-teman. Kalau di sini aku pilih ya 360 hari, maka nanti pas diinvestasikan kembali, uangnya bakal masuk ke yang tenor 360 hari. Nah, jadi gitu ya, kita masih belum ada fitur seperti yang cuman bisa diambil bunganya, kemudian pokoknya diinvestasikan kembali. Setahu aku yang bisa seperti itu sejauh ini hanya Uangmi ya teman-teman, dimana kita bisa pakai fitur itu. Jadi kalau misalnya kita mau, kita bisa taruh semua dana pokoknya, terus nanti kita set aja supaya dia cuma narik bunganya. Udah deh, kita sama aja kita memiliki passive income. Itu juga salah satu fitur yang menarik, karena dengan adanya hal tersebut kita tinggal nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal set aja misalnya setiap bulan kita investasi, Januari, Februari, Maret, setiap bulan kita taruh uang, dana pokoknya kita putar, terus bunganya kita selalu tarik. Itu sama aja kita nanti setiap bulan bakal dapat cash flow ya. Itu menarik banget sih teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa kalau misalnya Uangmi itu bagus, pembayarannya lancar, terus juga tariknya cepet, liquid, terus bagus, terus selalu tepat waktu, terus juga nggak pernah ada gagal bayar, tapi kenapa aku nggak pakai? Alasannya adalah karena saat ini Uangmi sedang rendah bunganya teman-teman. Kalau misalnya kita cek ke aplikasinya, bunga yang kita bisa dapat saat ini hanya sekitar 10,8%. Ini artinya bunganya lagi rendah. Kenapa Uangmi berlakukan seperti itu? Ini karena Uangmi mungkin saat ini lagi nggak butuh dana ya teman-teman. Kalau nanti suatu saat mereka butuh dana, pasti mereka udah mulai naikin lagi lah bunganya, atau diadain promo lah, diadain event, diadain promo-promo ngajak orang, terus kemudian returnnya dikasih tinggi, dikasih kupon, supaya orang dan para investor atau lender bisa masuk lagi. Jadi untuk saat ini menurutku return 10% ini masih kurang menarik untuk sebuah P2P lending konsumtif ya teman-teman. Dimana kalau misalnya P2P lending konsumtif itu kan merupakan platform investasi yang merupakan tinggi resiko. Jadi kalau misalnya kita risikonya tinggi tapi rewardnya nggak seberapa, menurutku itu kurang worth it ya teman-teman. Makanya kalau misalnya untuk sekarang aku nggak investasi sana, tapi kalau nanti udah ada promo atau bunganya udah naik, nanti aku bakal pindahin lagi dana ke sana dari EasyCash ini teman-teman. Jadi begitu ya buat Kak Cahya Irawan. Ini nggak ada ya untuk saat ini, tapi kita nggak tahu
mungkin di kedepannya bakal diupdate sama EasyCash-nya. Semoga jawaban ini bisa membantu ya buat Kak Cahya Irawan. Nah, yang terakhir ya pertanyaan ini ya teman-teman, yaitu penarikan dana lender di EasyCash butuh waktu berapa lama Kak untuk masuk rekening. Nah, ini yang bakal kita coba di video kali ini. Kan saat ini aku memiliki balance sebanyak 22 juta karena kemarin baru mengalami yang namanya jatuh tempo ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan withdraw? Caranya adalah kamu pencet ke bagian balance ini, kemudian kamu pencet withdraw ya teman-teman. Nah, di sini kamu tinggal masukin berapa jumlah angka yang pengen kamu withdraw. Misal kamu pengen withdraw 1 juta, ya udah tinggal tulis aja 1 juta, terus nanti kamu tinggal pencet withdraw ini. Nah, kalau misal kamu pencet withdraw all di sini, ini artinya kamu withdraw semua dana yang lagi ada di balance kamu ini teman-teman. Nah, karena kali ini mungkin karena aku pengen pindahin portofolioku, mungkin nanti dari sini bakal aku masukin ke beberapa platform lain. Ini tujuannya adalah untuk minimalisir resiko ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, teman-teman boleh nonton videoku yang sebelumnya yang bahas tentang diversifikasi. Di sana aku bahas kenapa sih kita nggak boleh overinvest, kenapa sih kita nggak boleh taruh terlalu banyak investasi atau terlalu banyak aset ke dalam satu aset class teman-teman, atau ke dalam satu platform investasi. Nah, jadi kita bakal langsung coba ya teman-teman. Kita pencet balance. Di sini kita bakal pencet withdraw, kemudian kita pencet withdraw all, lalu kita pencet withdraw ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah pencet withdraw seperti ini, nanti dari EasyCash-nya akan mengirimkan kode OTP teman-teman ke nomor kita. Nah, kode OTP ini kan kita dapat nih. Jadi kita tinggal perlu memasukkan kode tersebut. Nah, setelah aku masukin kode OTP-nya, semuanya udah berhasil. Jadi bakal ada notifikasi seperti ini. Withdraw application success. Because of bank efficiency, the money will arrive to your bank account T+3. Yang artinya dana kita akan masuk setelah 3 hari ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat, ini adalah tanggal 21 Februari ya teman-teman. 21 Februari 2022. Nanti aku bakal update di video berikutnya di tanggal berapa sih kita bakal nerima uangnya. Dan kalau misalnya kita benar menerima, nanti aku bakal buktiin dengan kasih lihat mutasi di banknya ya teman-teman. Buat kita ngebuktiin apakah beneran EasyCash itu membayar, apakah scam atau enggak. Tapi kalau menurutku pribadi, pasti nanti uangnya bakal kembali ya teman-teman. Terus di bawahnya ada juga, for example, you withdraw money at Thursday, the money will arrive your account at Tuesday of next week. Oh, jadi ini maksudnya kalau kita narik hari Kamis, keluarnya bakal hari Selasa. Nah, kenapa lama? Ini mungkin karena dihitungnya hari kerja doang ya teman-teman. Kalau misalnya kita narik hari Kamis, kan dihitungnya Jumat. Kemudian Sabtu Minggunya tuh libur, jadi nggak dihitung. Jadi Senin, Selasa, baru 3 hari baru masuk ya teman-teman. Ini karena ini adalah hari Senin, mungkin nanti kita terimanya bakal hari Selasa, Rabu, Kamis mungkin ya teman-teman. Nanti kita bakal buktiin di video-video berikutnya, aku bakal update lagi. Jadi gitu ya buat Kak JZG Silver, kamu pantengin aja channel ini, nanti berapa hari lagi aku bakal update. Nah, jadi kalau misalnya kita ke bagian aset, sekarang asetku udah berkurang ya teman-teman. Sekarang udah jadi tinggal 185.840.244 rupiah teman-teman. Aset kita udah berkurang sebanyak 22 juta karena udah aku withdraw. Nanti kita bakal buktikan apakah kita bakal menerima uangnya atau enggak ya. Nah, jadi sekian videoku pada kali ini. Semoga videoku bisa bermanfaat dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku jawab bisa membantu teman-teman ya supaya bisa lebih paham mengenai platform yang satu ini, platform EasyCash P2P lending konsumtif ini. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini ya teman-teman. Ini aku udah kategoriin menurut platform investasinya. Kalau kamu pengen investasi di EasyCash, kamu tinggal buka aja playlistnya. Di sini udah banyak videonya aku bahas di sana ya teman-teman. Ada berbagai macam tips and trick, ada berbagai macam informasi juga, terus juga cara gimana kita manfaatin supaya investasinya lebih maksimal. Ada aku bahas macam-macam ya teman-teman. Jadi kamu tinggal cek playlistnya. Kamu juga boleh cek playlist untuk platform investasi lainnya. Kemudian kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ini supaya nanti kamu bisa dapat bonus yang kamu dapat kamu pakai buat investasi. Bonus yang aku dapat aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini ya teman-teman. Nah, terakhir aku pengen announcement kalau nanti malam di hari ini, hari Selasa, nanti aku bakal adain live streaming ya teman-teman dengan channel Yusuf Bicara Investasi. Kamu bisa mampir ke channel tersebut, terus nanti kamu bisa nonton aku bakal live bareng Ko Yusuf ya teman-teman. Nah, sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.